Kasus kematian Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Wongso telah menjadi salah satu kontroversi hukum yang mendalam di Indonesia. Meskipun sudah 2 kali peninjauan kembali atau PK menguatkan putusan sebelumnya, menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Jessica Wongso, pihak Jessica Wongso masih tak menyerah dalam upaya mencari keadilan. Iya, ribuan tim kuasa hukum Jessica Wongso baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka sudah mempersiapkan nama-nama yang akan diseret ke jalur hukum dalam kasus kopi sianida yang semakin bergulir panas ini. Maka inilah 5 nama yang akan diseret ke jalur hukum oleh pihak Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida versi Cumi Top 5. Ratusan pengacara yang tergabung dalam tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso akhirnya melaporkan Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna Salihin, ke Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Edi Darmawan Salihin diduga menghilangkan salah satu barang bukti, yakni potongan rekaman kamera CCTV di Cafe Olivier, tempat di mana kejadian kopi sianida bermula. Lantas, bagaimanakah respon Edi Darmawan Salihin atas laporan tersebut? Kami akan melaporkan ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP. Bukti yang dibawa adalah rekaman video, salah satunya. Dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas, Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya, itu potongan video ketika Karni menanyakan, tapi kan nggak ada buktinya kalau Jessica yang memasukkan sianida. Kemudian singkatnya, Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan sianida menurut dia. Kami kok menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa itu adalah bagian dari CCTV yang ada di Cafe Olivier yang dengan sengaja tidak dihadirkan di persidangan, kan begitu ya? Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana. Dari penyidik kah? Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silahkan nanti diluruskan itu. Tetapi kami mau mengatakan, proses peradilan ini tidak dilakukan secara objektif sesuai prosedur. Kenapa? Karena ada barang bukti yang tidak utuh. Maaf, saya ingin sampaikan, seluruh putusan pengadilan, baik dari PN, PT, Kasasi, dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV. Tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya, yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Itu sebetulnya bukan barang saya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21. Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawa itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai. Karena ini berkaitan dengan korps kepolisian. Kalau kita buka semua pelayan Pak Oto, nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum. Tim kuasa hukum Jessica Wongso juga menyinggung nama Edward Omar Syarif Hiarij atau yang akrab disapa Profesor Edi karena menjadi saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso. Oto Hasibuan sempat menyentil Profesor Edi yang tidak lagi bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi ahli. Dinilai melakukan tindakan yang keji, Oto Hasibuan akhirnya membeberkan jika Profesor Edi merupakan salah satu orang yang akan diseret ke jalur hukum. Memang sudah dalam daftar nama ya, tapi kan nanti kita bicara dengan ketua umum kita, ya kan, ketua tim kita Bang Oto, langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga, kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi, dia sudah seakan-akan mewakili sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun
Di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari. Dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah, tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Untuk membuktikan kliennya tidak bersalah, tim kuasa hukum Jessica Wongso tak gentar untuk melakukan beberapa langkah guna memastikan bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Ia dengan melaporkan oknum-oknum yang diduga terlibat. Mereka berharap bisa segera memecahkan kasus kopi sianida tersebut. Hakim Binsar Gultom merupakan salah satu orang yang sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung karena diduga melanggar kode etik. Jadi di sana itu tadi mungkin sudah jelaskan memang adalah di dugaan perilaku seorang hakim yang diduga melanggar kode etik hakim gitu. Pertama ada larangan di dalam kode etik hakim itu kalau seorang hakim itu tidak boleh membicarakan suatu kasus yang ditangani baik sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Dia nggak boleh dia mengomentari itu di media sosial, di media massa gitu. Ternyata hakim ini malah di tayangannya wawancara dengan Rosi Silalahi, dan sebenarnya ada yang lain-lain juga, bukan hanya itu, tapi yang dilaporkan itu mungkin soal itu. Nah, jadi kita menganggap kalau ini dibiarkan kan tidak bagus kan, hakim-hakim kan menjadi tercemar nanti. Jadi itulah teman-teman tadi berkumpul, saya bilang kalau mau melaporkan silahkan laporin aja. Ya, saya dalam posisi di sini kan sebagai pengacara Jessica tidak elok ikut melaporkannya. Jadi mereka sendiri yang laporkan itu. Pak Binsar itu bekerja dengan profesional. Dia bisa runut begitu, menjelaskan pekerjaan jaksa sampai supaya telak. Ya, kenapa dia rekonstruksi di meja? Supaya jelas. Tapi karena nggak tahu hasutan siapa, warga net ini juga bisa ikut-ikut jadi agak benar. Padahal itu kan udah 7 tahun yang lalu Pak Otto. Saya izin lah, jangan dikorek-korek lagi itu. Itu kan udah sampai inkrah. Setelah mencatat nama-nama di atas, tim kuasa hukum Jessica Wongso pun menyebut kemungkinan jika pegawai Cafe Olivier juga akan ikut diperiksa. Mereka menemukan dugaan jika pegawai Cafe Olivier terlibat dalam memberikan keterangan palsu di persidangan. Namun, Hidayat Bustom menyebut jika hal tersebut masih dikaji sebelum memasuki tahap penyelidikan. Ceritanya, kalau Darmawan Salihin dilaporkan dari proses pengaduan masyarakat menjadi proses penyidikan nanti, ya kan dengan cerita, ya kan menyebut nama, ya kan juga kan kita tahu kan Jessica ini nggak bersalah, ini kan nama seperti ini. Nah jadi kemungkinan saya bilang, kemungkinan itu pegawai Oliver juga akan diminta keterangannya, gitu. Bukan melaporkan pegawai Oliver. Ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai Oliver itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan? Dikarenakan apa? Saya bilang, Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang melihat. Dia semua pegawai Oliver, ya, tidak ada yang melihat Jessica melakukan kasus. Itu pertama, ya kan? Dan dia menjelaskan semua apa yang penyampaian dalam persidangan, ya kan? Dia tidak tahu menahu. Jadi artinya ada kemungkinan pemeriksaan nanti akan berjalan, ya, penyidikan akan dipanggil pegawai Oliver itu. Selain nama-nama yang telah disebutkan secara gamblang, Hidayat Bustom, tim kuasa hukum Jessica Wongso, rupanya masih menyimpan beberapa nama yang akan diseret ke jalur hukum dalam kasus kopi sianida. Secara terang-terangan, ia mengungkap jika kasus kopi sianida tersebut akan diusut tuntas sampai ke akarnya. Dan dalam waktu dekat, ia pun akan membeberkan nama yang masih enggan diungkapkan ke publik tersebut.
berikut tanggal 12 ada lagi yang nanti kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada, sampai panjang ini. Karena itu lebih banyak CCTV sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan, ya kan? Lihat nanti. Kan kalau saya CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan? Atas perintah siapa itu? Ya kan nanti disebut nama-namanya. Ini kan baru kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli digital forensik itu semua katakan ini rekayasa. Besok 12, kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti. Nanti minggu depan lagi ada. Ada beberapa kita laporkan.